Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dokter Indah dan juga Dokter Eri perihal bagaimana pemberian vaksin COVID-19 kepada tenaga kesehatan lansia. Saya akan sambung lagi ke Dokter Eri. Dokter Eri, sejauh ini seperti apa sih respon dari keluarga saat hendak gitu ya diberikan vaksin COVID-19? Karena kita tahu di Indonesia kan masih terkesan uji coba pertamanya di tenaga kesehatan begitu. Baik, jadi sebetulnya kalau keluarga saya, kebetulan anak saya juga dokter juga, dia seorang ahli bedah tulang ya, ortoped, yang serumah dengan saya, kebetulan masih serumah. Nah, dia juga pernah beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah dia terpapar juga positif, tapi nggak ada gejala, dia isoman saja. Nah, saya sendiri kan periksa, ya, saya harus swab test, ya ternyata negatif. Memang kita menyadari bahwa ancaman kita terpapar itu sangat tinggi ya sekarang. Apalagi saya ini sebetulnya sebagai dokter yang dengan usia saya yang 70, saya ini sudah nggak langsung berhadapan dengan pasien. Saya hanya merupakan bagian dari manajemen rumah sakit, banyak di komite etik dan hukum di beberapa rumah sakit. Jadi saya masih aktif datang ke rumah sakit. Makanya ancaman terpapar corona ini juga cukup tinggi. Makanya dengan vaksinasi ini, alhamdulillah kami berharap ya paling nggak mental lebih tenang lah, yang dirasakan oleh keluarga saya. Baik, justru mendukung ya, karena tadi merasa lebih tenang ketika sang ayah kemudian sudah divaksinasi. Nah, kita ke Dokter Indah. Dokter Indah, bagaimana dengan proses mitigasinya nanti pasca vaksinasi? Apakah kemudian treatment dan juga perlakuannya sama dengan dokter yang usianya di bawah 60 gitu? Atau justru ada treatment khusus yang diberikan kepada para penerima vaksin dari usia lansia ini? Baik, pertama-tama untuk pelaksanaan vaksin ini ya tentunya kami di Puskesmas sudah menyiapkan tim vaksinator yang terlatih. Jadi pertama harus kami siapkan sesuai selain terlatih juga administrasi atau STR dari lainnya juga harus itu. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri kami juga menyiapkan yang memang tidak boleh dilupakan, yaitu adanya anafilaksi. Anafilaksi itu ada di setiap tenda ya, terutama khususnya tenda tempat vaksinasi, yaitu di pos operasi. Dan kebetulan juga kami setting tempatnya juga dekat dengan layanan jam, sehingga kita memang nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti kita selalu pusing, kami juga bisa segera akan melakukan tindakan menentukan. Namun alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Kemudian juga yang seperti disebutkan, kalau memang terkait vaksinasi biasanya itu kita menyebutnya dengan KIPI, kejadian kan pasca imunisasi. Dan itu walaupun KIPI ringan pun, kalau misalnya setelah nanti pulang ada keluhan dari peserta ya, dari pasien baik yang usianya masih dewasa atau yang lansia, kami tentunya harus merespon dan kemudian menindaklanjuti. Dan itu semuanya harus terlaporkan kepada webnya dari Kemenkes, itu ada, yaitu keamanan vaksin Kemenkes.id. Nah, itu pun Pemprov DKI dalam ini Dinas Kesehatan juga sudah memberikan info atau menunjuk ya rumah sakit yang siap melayani kejadian pasca imunisasi ini. Jadi di Jakarta Timur kami ada salah satunya rumah sakit Payung, yaitu adalah rumah sakit non COVID tapi tunjuk untuk melayani kasus-kasus yang mungkin imunisasi. Jadi rujukan rumah sakitnya tetap sama begitu ya. Kemudian ini kan ada juga pelaporan rutin yang harus dilakukan para penerima vaksin. Untuk yang lansia ini interval pelaporannya sama gitu, atau ada beberapa jenis variabel laporannya yang ditambahkan gitu daripada teman-teman penerima vaksin di bawah usia 60? Ya, itu.
Kalau untuk laporan sih tetap sama ya, kami melaporkan sistem yaitu melalui tiket, ya tiket yang memang tiket diidentifikasikan khusus untuk vaksinasi COVID. Kemudian juga kami juga membackup dengan sistem manual state. Jadi itu yang tiap hari dilakukan, itu tidak hanya untuk yang usia dewasa saja, tapi untuk yang lansia pun sama. Yang mungkin baru membedakan karena memang dosis pertama dan dosis kedua yang berbeda untuk vaksinasi usia lansia ini, nakes lansia, yaitu bedanya 28 hari. Kalau untuknya vaksinasi biasa 14 hari. Dan yang lebih ditekankan adalah media 2. Media 2 itu adalah media screening. Jadi di sana betul-betul pertanyaan yang diajukan ya kepada nakes lansia ini mungkin kita lebih lebih perhatian lagi, lebih tepat lagi. Kemudian pemeriksaan fisik yang dilakukan juga sebenarnya sama, tapi kita betul memperhatikan apakah mungkin kalau ada penyakit komorbidnya itu juga terkontrol atau tidak. Nah itu betul-betul harus kita tanyakan di media. Oke, baik. Jadi ini juga bisa jadi perhatian gitu untuk masyarakat, karena nanti setelah nakes yang akan divaksinasi adalah golongan masyarakat. Nah ini kemudian bisa jadi catatan bersama kita ya. Baik, nah terakhir sebagai penutup Dr. Eri, apa pesan kemudian untuk para nakes lansia yang akan nanti menjalani aktivitas vaksinasi COVID-19? Karena yang viral kemarin saja kepala puskesmas takut untuk divaksinasi gitu. Apa kemudian pesan dan motivasi untuk menguatkan mereka agar mau untuk divaksin? Baik, jadi sebetulnya para nakes ya, termasuk juga teman-teman sejawat saya ya. Setelah saya memberikan artinya bahwa saya sudah divaksin, cukup banyak itu yang menghubungi saya. Waduh, gimana nih caranya? Saya pengen juga nih. Ya. Nah, saya sudah sampaikan bahwa sekarang nih diberikan kemudahan. Ya. Nggak usah takut nanti udah datang ke puskesmas yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing, cukup membawa KTP dan STR. Kalau dokter itu ada namanya STR, surat tanda registrasi atau SIP, ya sudah langsung akan dilayani. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu ya. Vaksin ini diperlukan untuk kita yang sudah berusia di atas 60. Ya, karena seperti kita ketahui Pak Imam bahwa rekan-rekan dokter yang menjadi korban atau gugur dalam menjalankan tugasnya ini tidak sedikit, ya, sudah ratusan, kalau nggak salah lebih dari 200 kalau nggak 300 ini dokter yang harus gugur ya menjalankan tugasnya. Karena itu pada teman-teman saya minta jangan ragu-ragu untuk kita harus divaksin. Semuanya sudah dalam perhitungan, dalam penelitian ya yang pasti aman. Ya. Nah, itulah pesan saya kepada rekan dokter sekalian. Terima dan kasih. Tenaga medis. Baik. Terima kasih Dr. Eri dan juga Dr. Indah, semoga menginspirasi dan juga memotivasi para nakes kita agar terus berjuang dan tadi bisa segera mendapatkan vaksin. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.